Halo semuanya, selamat datang di Lip Invest. Gimana kondisi portofolio kalian hari ini? Kalau pas buka aplikasi warnanya merah merona, apalagi buat kalian yang lagi hold saham-saham nikel kayak INCO atau NCKL, ya ampun, saya paham banget rasanya. Pasti deg-degan, cemas, dan bawaannya pengen buru-buru pencet tombol jual kan? Itu wajar banget. Tapi di analisis khusus kali ini, kita coba tarik nafas dulu deh. Kita pause sebentar kepanikan itu. Kita bakal bedah krisis nikel ini bareng-bareng secara tenang, jernih, dan pastinya objektif. Kita lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Biar kebayang syoknya pasar, kita lihat kejadian tanggal 6 Mei kemarin. Saham Inco itu sempat longsor parah banget sampai 13% secara intraday sebelum akhirnya ditutup minus 8%. NCKL juga ikut tergerus hampir 2%. Dan yang bikin makin pusing, ini terjadi pas IHSG kita juga lagi berdarah-darah, turun 6,61% cuma dalam seminggu. Jadi sektor nikel ini benar-benar kena double hit atau malah multiple hits dari segala arah. Kok bisa separah ini jatuhnya? Oke, kita bedah satu persatu ya. Sebenarnya ada 6 pukulan beruntun yang lagi menghantam sektor nikel secara bersamaan. Mulai dari urusan pajak, skema bagi hasil, perubahan harga patokan, biaya sulfur, kuota produksi, sampai sentimen makro global. Kita langsung masuk ke pukulan pertama soal wacana windfall tax dan bea keluar nikel. Jadi di bulan Mei ini pemerintah bawa wacana soal pajak tambahan khusus nikel. Bidikannya itu ke produk olahan kayak NPI, nickel matte, MHP, sama ferronikel. Alasannya logis sih, pemerintah mau nambah penerimaan negara, nertibin praktek under invoicing waktu ekspor, plus butuh dana buat nutupin subsidi energi. Tapi dampaknya buat emiten jelas, margin keuntungan mereka bakal makin kegencat beban pajak baru. Cuma ingat ya, kebijakannya ini masih digodok, angka finalnya belum ada. Tapi seperti biasa, pasar saham itu selalu bereaksi duluan sebelum regulasinya ketok palu. Lanjut ke pukulan kedua, wacana skema bagi hasil yang mau dibikin ala migas. Bulan April kemarin, Pak Bahlil sempat ngeluarin ide buat ubah sistem bagi hasil tambang mineral, dibikin mirip industri hulu migas. Di migas itu kan ada 2 skema ya, ada cost recovery, di mana perusahaan nombokin biaya operasi dulu, nanti diganti negara, baru untungnya dibagi. Jadi negara ikut nanggung risiko. Terus ada gross split, di mana hasil langsung dibagi sesuai porsi di awal, tapi perusahaan yang nanggung semua biayanya sendiri. Kalau sampai wacana ini kejadian di tambang mineral, wah ini bakal jadi perubahan paling fundamental dalam sejarah pertambangan kita. Tapi sekali lagi, statusnya masih tahap wacana alias exercise, belum ada draft resminya. Mah, sebelum wacana bagi hasil tadi rame, beban fiskal emiten itu sebenarnya udah kerasa naik. Lewat PP nomor 19 tahun 2025, tarif royalti biji nikel yang tadinya flat 10%, sekarang dibikin progresif jadi 14-19%. Nickel matte sama ferronikel juga royaltinya naik lebih dari 2 kali lipat. Jadi tekanan biaya buat perusahaan itu udah nyata banget, bahkan sebelum wacana-wacana baru tadi dimunculkan. Sekarang kita bahas pukulan ketiga dan keempat, ini bener-bener combo yang langsung menyerang sisi operasional pabrik. Ada aturan baru, Capman ESDM 144 tahun 2026 yang berlaku pertengahan April lalu. Aturan ini ngubah formula harga patokan mineral alias HPM. Efeknya apa? Nikel kadar rendah kayak limonit jadi lebih mahal. Padahal di waktu yang sama, harga sulfur global juga lagi terbang. Terus kenapa kalau sulfur naik? Sulfur ini bahan kimia krusial banget buat proses HPAL, yaitu teknologi buat ngolah limonit tadi jadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Imbasnya kerasa banget buat emiten kayak NCKL dan MBMA yang memang ngandelin HPAL buat ngolah limonit. Mereka kena jepit dari 2 sisi. Harga limonitnya naik karena aturan pemerintah, biaya sulfurnya juga makin mahal di pasar global. Margin mereka otomatis makin tertekan. Di sisi lain, emiten kayak Inco relatif lebih aman dari isu ini. Soalnya mereka produksi nikel matte pakainya biji nikel saprolit, bukan limonit. Masuk ke pukulan kelima, soal pemangkasan kuota RKAB. Jujur ya, dengar kata pemotongan kuota produksi itu emang bikin kuping investor gatel. Bawaannya udah mikir negatif aja. Pemerintah nebang drastis kuota produksi nikel nasional sampai 34%. Dari 379 juta ton di tahun 2025, dipotong sisa 250 sampai 260 juta ton aja buat 2026. Efek jangka pendeknya jelas, volume jualan emiten bakal drop lumayan tajam dalam waktu dekat. Terus kita sampai ke pukulan ke-6, sentimen makro global yang lagi nggak asik banget. Seakan urusan di dalam negeri belum cukup bikin pusing, dari luar juga lagi banyak sentimen negatif. Rupiah kita melemah sampai 17.300 per dolar, asing jualan terus sampai net sell 40 triliun rupiah sejak awal tahun.
Ditambah lagi geopolitik Timur Tengah yang memanas dan lembaga Fitch yang menurunkan peringkat 4 bank besar kita. Jadi sektor nikel ini benar-benar lagi berdiri di tengah badai. Dihajar regulasi domestik yang restriktif, sekaligus terseret arus makro global yang lagi amburadul. Nah, ini yang penting dipahami. Habis dengerin 6 sentimen yang bikin merinding tadi, apa iya semuanya seburuk itu? Coba kita mikir agak jauh ke depan. Tadi kan kita bahas soal kuota produksi yang dipangkas tajam banget. Pertanyaannya, apakah membatasi pasokan nikel itu murni bakal menghancurkan nilai investasi kalian? Ternyata justru kebalikannya. Waktu pasokan nikel dibatasin ketat sama pemerintah, harga nikel global malah merespons positif. Di awal tahun ini aja, harga nikel udah sempat melonjak 24% ke level $18.506 per ton. Secara jangka panjang, suplai yang seret ini bakal nahan harga global di atas. Ujung-ujungnya, ini bisa ngangkat harga jual rata-rata atau ASP dari emiten yang kalian pegang. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih netral, ini sebenarnya soal nasionalisme sumber daya. Mengutip kata Pak Bahlil, pemerintah cuma mau nyimbangin antara keuntungan perusahaan dengan porsi penerimaan buat negara. Pas harga komoditas lagi bagus-bagusnya, wajar dong negara minta bagian yang lebih layak untuk pembangunan. Tujuannya bukan sekedar menghukum perusahaan, tapi ya dinamika bisnis tambang di mana-mana memang seperti ini. Jadi, pada akhirnya, pilihan ada di tangan kalian. Menghadapi krisis ini, mendingan ikut panik sesaat ngelihat volatilitas harga saham karena berita yang belum final, atau mau tetap tenang dan menganalisis secara fundamental gimana supply dan demand jangka panjangnya. Balik lagi ke toleransi risiko dan time frame kalian masing-masing ya. Jangan biarkan rasa takut yang nyetar keputusan investasi kalian. Sampai jumpa di pembahasan Lip Invest berikutnya.